benci sama Arab. Dia pengen umat nih saudara melihat Arab tuh jelek, bengis, kejam, jahat, kurang ajar. Itu dia katakan karena Arab paling biadab. Tunggu dulu. Ayo hafal gak? Hafal gak? Ibu-ibu bu, ayo bu semuanya. 1, 2, 3. Ini tidak ada satupun orientalis saudara yang bisa menyerang Nabi bahwa Islam hasil pertarungan politik. Tidak ada. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Yang keenam saya tambahkan lagi, di Persia bukan hanya pertarungan politik, ada pertarungan filsafat. Plato, Aristoteles saudara. Begitu juga di Persia, pertarungan filsafat pemikiran. Di Mekah nggak ada yang ngerti filsafat, pokoknya tahu ada patung rat, patung usah, sembah, selesai. Nggak ada yang ngerti filsafat saudara, nggak ada yang berdebat soal filsafat, sehingga sampai saat ini tidak ada yang bisa menuduh bahwa Muhammad membawa ajaran Islam karena hasil pertarungan filsafat. Tidak ada. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ternyata kalau kita beberkan satu persatu mencari hikmah saudara, banyak kok jawabannya. Kenapa jawabannya kok yang diambil? Karena Arab paling biadab. Lu benci Arab lo. Dia ngomong begitu tuh bukut sama Arab tuh saudara. Benci sama Arab. Dia pengen umat nih saudara melihat Arab tuh jelek, bengis, kejam, jahat, kurang ajar. Makanya malam ini saya sengaja paparkan begini saudara. Kalau anda mau ingin lebih rinci lagi, kupasannya bagus sekali saudara, silakan baca kitab Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Asy-Syahid saudara Asy-Syaikh Muhammad Ramadan Al-Buti radhiyallahu taala anhu wa an walidayhi. Baca saudara, dia jelaskan satu persatu saudara. Kenapa sih Nabi itu diutus di tengah bangsa Arab? Apa sih rahasianya? Nah kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nggak ada urusan saudara dengan Arab paling biadab. Kalau Arab biadab ya kan yang lain biadab juga. Betul? Betul? Jadi kalau ada yang ngomong kenapa Nabi diutus saudara dulu oleh Allah ke dunia ini, karena seluruh dunia dalam kebiadaban. Betul? Tapi kalau dia katakan karena Arab paling biadab, tunggu dulu. Tunggu dulu bilang Arab paling biadab saudara. Enaknya paling biadab, apa dia nggak lihat? Bagaimana akhlaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana akhlaknya Sayyidina Umar Ibn Khattab, bagaimana akhlaknya Sayyidina Utsman Ibn Affan, bagaimana akhlaknya Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib dan sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Nah, jadi jangan seenaknya saudara membuat narasi-narasi yang mengobarkan rasa benci kepada Arab. Sekarang ini nih saudara kampanye anti Arab, ada tidak? Ada tidak? Hati-hati, menyerang Habaib Ba'alwi tujuannya menyerang Arab. Hati-hati, mau menyerang Arab tujuannya menyerang Islam. Bukan Ba'alwi sama Arab cuma batu loncatan saudara. Kalau Ba'alwi habis, Arab habis, dibenci di bumi ini, maka besok mereka akan habisi Islam. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah kalau gitu nih yang begini-begini gerakannya biarkan atau lawan? Jawab yang jujur, biarkan atau lawan? Makanya umat hati-hati. Bu, ibu-ibu kayaknya tidur. Bu, coba angkat tangannya ibu-ibu. Bu. Alhamdulillah bangun semua. Alhamdulillah bu. Zaman sekarang hati-hati bu ya. Yang nggak ngerti agama ngomong agama, ada gak? Ada gak? Yang nggak ngerti syariat ngomong syariat, ada gak? Ada gak? Yang nggak ngerti tafsir bicara tafsir, ada gak? Yang nggak ngerti hadis bicara hadis, ada gak? Udah kacau nih sekarang. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Udah kacau. Ayo saya mau tanya, kacau nggak? Lu jawabnya takut amat lu. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi mufti lagi di Lombok dia bicara, dia keluarkan fatwa bahwa nasab Ba'alwi dibatalkan. Senar gitar lu kemana?
Udah kacau, udah pusing dah. Udah ceramahnya sampai di sini aja dah. Masya Allah, kacau tidak? Ayo jawabnya kompak, kacau tidak? Kacau tidak? Ada orang ngaku kerja di BRIN. Kita periksa namanya, kita cari siapa dia. Ternyata ahli pakar ikan nila. Begitu kita lihat pakar ahli ikan nila, tahu-tahu apa disebut? Ahli DNA nasab. Nasab ikan cupang. Udah kacau tidak? Kacau tidak? Makanya yang begini saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nasab dibatalkan saudara. Ternyata yang ngomong si Imat nasabnya nggak jelas. Ini yang bener yang mana? Ya bukan nasabnya aja nggak jelas, mau cerita nasab Pak Alwi. Lu ngerti arti ye gak? Coba bisa gak? Kurang panjang. Lu paham gak tuh? Lu paham ye itu apa? Apa arti ye? Dulu saya masih kecil, berantem temen berebut gundu. Begitu menang, tahu tuh saudara, musuh kita bilang, itu sakit hatinya sampai dalam, saudara. Ada paham gak? Ini kita bicara di Betawi nih, orang Betawi kalau diyein, tuh sakit hati dalam. Paham? Jadi kalau besok ada orang ngomong ngawur di atas mimbar, saudara, bicara nasab Ba'alwi, nyerang habaib, menghina kiai yang bela habaib, semua dihina, saudara. Ada yang begini, rame-rame aja teriak, yang panjang. Ayo hafal gak? Ibu-ibu, bu, ayo bu, semuanya. 1, 2, 3. Kurang panjang. Ayo semua bapak-bapak, jangan kalah sama ibu-ibu. Semua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si Imat urusannya denger begini stroke lagi. Tapi saya maklumi, bu, saya maklumi kenapa Imat begitu. Loh kok dimaklumi, Beb? Ya bagaimana nggak dimaklumi? Begurunya orang yang bisa bahasa semut. Ya pantas aja guru edan murid gila. Lo tahu bahasa semut? Makoli lakoni rahmatan. Apa dia ngomong? Gua nggak paham. Saya mau tanya nih, ini masyarakat Kebon Juruk kadang paham nggak? Ada yang paham? Makoli lakoni rahmatan, makoli lana rahmatan, makoli. Paham nggak lo? Paham nggak? Sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang terjadi hari ini adalah orang-orang yang memegang mic, tapi dia tidak memegang hati. Dia asal bicara, walau kadangkala menyakiti ratusan juta bangsa Indonesia. Bagi yang cinta pada dia karena sudah buta, mereka membenarkan mereka. Karena yang diajarkan adalah kebutaan, yang diajarkan cinta. Dipanggilnya pengikut itu muhibbin. Tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya ashab. Para kiai memanggil pengikutnya santri. Tidak ada yang memanggil muhibbin. Para pecinta itu tidak ada, saudara. Muhibbin itu buta, karena sehingga yang menjadi pengikut mereka amat disebut ashab. Maka ketika Nabi Muhammad tiada, murid-muridnya, para sahabat ini kemudian menjadi orang-orang tinggi derajatnya, bahkan bisa mengalahkan Rasulullah, dapat menguasai tanah yang lebih luas, sehingga mereka tanah yang dikuasai itu menyebut la ilaha illallah. Itulah murid-murid Rasulullah yang disebut ashab, bukan disebut muhibbin. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i disebut ashabus Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Maka mereka kemudian
menjadi ulama besar sepeninggal Imam Syafi'i. Cucu-cucu muridnya juga menjadi ulama besar. Kemudian cucu muridnya menjadi ulama besar. Mereka yang disebut sebagai ashab adalah mereka yang dididik untuk lebih mulia dan lebih pintar dari gurunya. Sementara mereka yang disebut muhibbin hanya dijadikan anak buah yang untuk mengorbankan diri bagi yang dicintainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apalagi mereka yang berceramah di media-media sosial, di hadapan publik, belum pernah riyadhah hati, belum mencapai syarat yang sempurna. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, la yanbaghi li faqirin ayyatasadda wa yatasaddara li irsadin nas illa in a'tahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Tidak segarutnya. Layam bagi itu maknanya tidak segarutnya. Kalau orang Jogja tidak seyogianya. Kalau orang Banten tidak sebantennya. Kalau orang Cigawir layam bagi tidak segawirnya. Li fakirin, untuk seseorang untuk berceramah di hadapan manusia kecuali dia telah diberikan ilmunya para ulama, politiknya para pemerintah, dan hikmahnya para aulia Allah. Kalau orang telah memiliki tiga, pertama dia adalah ilmu dari para ulama, dia telah pantas berbicara karena sudah banyak ilmunya. Dia sudah ta'lim puluhan tahun di pondok pesantren. Kemudian dia mengerti siyasatal hukama, politiknya para pemerintah. Kadang-kadang politik itu li siyasatin nas, sesuatu yang kelihatannya tidak baik untuk satu kelompok, tetapi hal itu manfaat dan maslahatnya baik untuk masyarakat yang lebih luas. Pemerintah kadang-kadang harus melakukan hal-hal yang demikian. Yang ketiga adalah hikmatul hukama. Dia harus mempunyai hikmahnya para aulia Allah, kasih sayang dan cinta di hati. Tidak setiap ilmu itu saudara bisa untuk diberikan di hadapan publik seperti ini. Yang harus diberikan ke hadapan publik seperti ini adalah apa yang menggerakkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghilangkan perbudakan pikiran yang menggelantung di hati-hati masyarakat, sehingga pencerahan itu akan membuka dirinya untuk menjadi manusia yang merdeka, manusia yang betul-betul tidak menjadi budak daripada manusia lainnya. Saudara-saudara, sebenarnya saya ingin lama untuk berceramah, tetapi suara ini karena saking semangatnya di negeri sendiri, karena saya walau dari Banten tapi ada kata orang tua, ada silsilah nasab ke Bandung, Garut, dan Sumedang Larang. Kalau di DNA, kalau berani DNA ya, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Kalau kita dites DNA, maka orang Banten dan orang Jawa Barat, di dalam darahnya, di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir, saudara-saudara. Kalau diurut dari nonong-nonong, neng-neng yang duduk ini, dari dirinya sampai Prabu Siliwangi, lihat ada berapa leluhur yang telah mati di medan juang.
Ada berapa leluhur yang telah mati syahid dalam mempertahankan tanah Pasundan dan Jawa Barat ini, dalam mempertahankan Indonesia Raya ini, saudara. Maka kita, kalau ada tes DNA diperintahkan oleh Gubernur Ridwan Kamil, turunan Sunan Gunung Jati, hei orang-orang Garut, tes DNA, aing hayang nyaho, siap keturunan saha, siap ente tes DNA.